makin lama makin kenceng tuh daun pisang. Pas udah deket, buset, di balik daun, ya Allah, kata Kang Kus tuh, lihat pocong mukanya berlumuran darah, kainnya masih baru banget. Dia bilang, Kan, tolong bukain tali pocong saya. Kang Kus lari terbirit-birit. Tolong, tolong, ada pocong, ada pocong. Halo Unlogic Squad, dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Gue akan membagikan cerita-cerita horor dari berbagai pengalaman seseorang yang berbagi kisah sama gue. Sebelum lanjut ke video, yuk kita subscribe dulu dan klik tombol lonceng yang ada di bawah ini. Terus dukung channel ini agar kita bisa mendengarkan cerita-cerita di luar nalar manusia. Karena sejatinya kita hidup di antara macam-macam dunia gaib. Kali ini gue bakal ngebacain ceritanya almarhumah Agung. Ya, teror hantu maling salah tangkap. Suatu ketika ada desa nih yang mengalami teror pocong yang menghantui warganya. Ya, pocong ini tuh meneror warga sekitar karena minta tolong, pengen dibukain tali pocongnya. Ini cerita dari alam. Oke, gue akan baca ini ya ceritanya. Bermula dari jam 11 malam. Kampung kami keadaan memang lagi banyak banget nih curanmor. Parahnya lagi, maling motor dengan santainya beraksi di jam-jam yang orang beraktivitas. Kayak misalkan jam-jam sore gitu ataupun maghrib, bahkan pagi sekalipun. Pada saat itu kami lagi ngadain ronda nih, si alam nih lagi ngadain ronda gitu untuk ngejaga kampung sekitar sambil ngopi-ngopi di pos ronda gitu. Mereka sambil keliling-keliling tuh. Akhirnya singkat cerita udah mulai subuh tuh, jam 4.30. Ada beberapa warga sekitar yang udah mulai beraktivitas untuk melakukan aktivitas kerja gitu. Ada motor lagi dipanasin gitu kan di depan rumahnya. Kebetulan rumahnya ini kayak semacam rumah kontrakan gitulah. Dia pengen berangkat kerja tuh. Nah, ya udahlah, si alam ini sama teman-temannya akhirnya pulang tuh ke rumah masing-masing karena udah subuh juga kan. Udah banyak orang lalu lalang gitu. Si pemilik motor ini masuk ke dalam tuh, masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu gitu. Ada warga yang gak dikenal nih gitu. Ada warga yang gak dikenal lewat. Pas dia perhatiin tuh kayaknya anak itu mau ngintai motor orang yang lagi manasin itu tuh gitu. Dari jauh dia jalan pelan-pelan tuh. Nah, kebetulan motor dia mati nih pas lagi dipanasin. Dia langsung nyamperin tuh motor ya kan. Pas dari dalam dia lari gitu. Dia pikir anak itu maling gitu. Anak itu tiba-tiba udah megang kunci motornya dia tuh, si pemilik motor yang lagi dipanasin. Langsung panik dong. Si pemilik motor itu langsung neriakin anak itu maling, maling gitu. Dengan panik tuh anak itu lari sekenceng-kencengnya. Lari anak itu, lari gitu kan. Akhirnya dia tertangkap tuh sama warga tuh. Dia belum sempet nih ngejelasin apa-apa sama pemilik motor ini. Pemilik motor ini langsung main hakim sendiri. Akhirnya anak ini dikeroyok nih sama warga. Karena warga geram gitu sama kejadian-kejadian maling motor yang ada di sekitar lingkungan mereka gitu. Bahkan warga tuh hampir pengen ngebakar anak ini gitu. Anak ini usianya kurang lebih ya 16 tahun gitu. Akhirnya rame tuh di kampung itu kan. Rame tuh, set gitu. Bakar, bakar, bakar. Udah geram tuh semua tuh. Pengen orang ini dibakar aja gitu biar kapok lah gitu temen-temennya. Nah, usut punya usut, ternyata gitu, yang dia curigain maling ini gitu, tanpa alasan yang jelas, terlebih dari memang bener atau nggak benernya nih maling gitu, ya kan? Kita nggak ada yang tahu karena emang belum ada penjelasan kan. Dan dari pemilik motor juga kan nggak ngedetailin gitu. CCTV pun nggak ada, namanya di kampung gitu. Ya udah, si Uwa ini tuh
nyariin ponakannya gitu yang berusia 16 tahun ini. Nah si Iwa tuh kayak, kok ponakan gua nggak balik-balik ya abis sholat subuh gitu. Ya udah si Iwa keluar tuh ya kan, si Iwa keluar buat nyari ponakan yang nggak pulang-pulang ini gitu kan. Soalnya kan warga sekitar kan nggak ada yang kenal gitu sama ponakannya si Iwa ini. Emang sengaja dia mau nginep gitu di rumah Wanya. Nah akhirnya ditemuin lah tuh si ponakan ini ya kan. Keadaannya tuh udah sekarat banget gitu karena udah dihabisin warga kan. Mukanya tuh udah bonyok segala macam tuh, udah mungkin tulangnya sebagian udah pada patah kali itu karena kan dibawokin sama warga sekitar kan, rame-rame gitu ngegerubung orang. Wah itu bilang, ada apaan ini, ada apaan ini, kok rame-rame gini sih gitu. Nah kata warga yang lain bilang, ada maling pak, ada maling motor ketangkep nih, maling motor gitu. Coba nih bapak lihat nih ke depan nih, sini nih pak, baru lihat wajahnya nih. Nah pas dilihat langsung, wah lari tuh meluk anak itu. Ternyata itu kan ponakannya si Uwa itu. Sontak tuh Uwa bilang, Nan, kok bisa kayak gini Nang gitu. Wah itu bilang ke warga sekitar, ini keponakan saya pak, dia maling motor pak gitu, dia maling pak, dia maling gitu, mana buktinya, mana gitu. Yang lebih ironinya lagi, sang pemilik motor juga nggak ada di lokasi gitu, nggak tahu kemana tuh, teriak-teriakin maling aja. Kata si Wak, siapa tuh yang teriakin keponakan saya sampai jadi begini? Kalaupun dia salah, kenapa kalian gak bawa ke kantor polisi aja gitu. Nah pas Uwa itu memangku anak itu buat ngomong nih ya kan, emang bener nak kamu maling gitu, bener nggak kamu maling? Terus anak itu bilang gini, saya nggak salah Wak, saya cuma mau kasih tahu kalau kunci motornya masih nyangkut di motor. Abis itu udah kayak udah nggak bisa ini lagi tuh, anak itu udah sekarat gitu, udah nggak bisa ketolong lah gitu. Ya udah akhirnya si Wa ngebantu tuh buat melancarin dia sakaratul maut. Gung ikutin Uwa ya, ikutin Uwa nih, ikutin asyhadu alla ilah. Nah belum sempet ngucapin, anak itu udah menghembuskan nafas terakhir. Nah warga sekitar malah ngerasa bersalah tuh karena main hakim sendiri ya kan. Akhirnya anak itu meninggal, dibawalah pulang tuh sama si Uwa ya kan, sama beberapa warga. Istri si Uwa nangis histeris tuh ngeliat ponakannya udah pas pulang berlumuran darah gitu, mana mukanya pada bonyok, tulangnya pada patah gitu kan. Ya udah akhirnya beberapa warga bantu tuh naruhin bendera kuning gitu di setiap gang. Warga akhirnya pada minta maaf lah sama ibu korban ya kan. Udah gitu ibu korban tuh nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Ya udah namanya juga udah terjadi kan, mencoba buat ikhlas dah. Ya udah akhirnya pengajian dimulai tuh ya kan, pengajian dimulai. Nah semua orang pada datang tuh ke rumahnya Uwa. Bahkan nih orang yang punya kendaraan ini tuh nggak datang gitu buat melihat almarhumah, nggak tahu itu orang kemana, karena sumber masalahnya ini datang dari dia nih yang nerakin maling aja gitu, sama bukti-buktinya juga belum kuat. Ya udah akhirnya proses mandiin mayat dilaksanain. Sang ibu yang udah nyoba ikhlas nih tiba-tiba nangis histeris, nangis benar-benar cekukukan sampai pingsan. Ya udah tuh akhirnya si Uwa sama istrinya ngebujuk tuh ya kan, udah ikhlasin sih gitu. Ya udah akhirnya ini nih lihat wajahnya si Agung buat yang terakhir kali, jangan sampai netes air matanya ya sebelum dikafanin. Akhirnya dicium tuh keningnya Agung tuh buat terakhir kalinya. Nah ini cerita dari Mak Endang nih ya, cerita dari Mak Endang nih. Dia kan yang mandiin mayatnya Agung nih ya. Pas dia lagi basuh kepalanya, tiba-tiba matanya tuh keluar air mata dari si Agung. Nah
Endang langsung diem ya kan. Waduh, kalau misalkan gua keluar rame nih gitu. Akhirnya Endang coba buat berani-beraniin dah tuh ya kan. Nah Endang bisikin tuh di kupingnya si Agung, Gung, sing ikhlas ya, mama di sini udah ada yang jagain sama Uwa, ada adik juga gitu. Agung harus pergi, emang udah ajalnya. Dibisikin tuh sampai dibaca-bacain doa lah sama Endang itu, dibacain doa. Ya udah, akhirnya air matanya si Agung tuh berhenti, nggak ngalir lagi. Pas proses pemandian mayat udah selesai, ya udah tuh pemasangan kain kafan. Semua udah dikasih tamper, bunga-bungaan segala macem dah. Badannya Agung semua udah pada biru tuh, bekas yang pemukulan itu tuh. Mukanya juga udah pada memar gitu. Tapi anehnya nih ya, dari punggung belakangnya Agung tuh darahnya kayak ngerembes terus gitu. Nggak tahu itu kenapa. Akhirnya gua mimpin tuh buat nyolatin tuh ya kan, nyolatin jenazahnya si Agung. Kira dibawa tuh ke mana, musola terdekat. Pas mimpin doanya, ya udah warga sekitar nganterin nih ke kuburan. Kan kalau misalkan kuburan di daerah kampung tuh kan nggak terlalu jauh ya. Jadi ya udah gitu, pakai keranda mayat digotong lah, sama kayak ambulan. Nah, pas mau makamin ya kan, nggak baik-baik aja nih sampai sini gitu. Kayak masih ada dendam si Agung tuh sama warga sekitar gitu. Buset, anginnya kenceng banget, terus hujan gede lagi. Ya mau nggak mau gimana kan, udah setengah perjalanan ya harus dikuburin gitu kan. Ya udah akhirnya lanjut tuh ya kan. Wah gimana nih, wah lanjut gak? Lanjut gitu. Ya udah dilanjutin tuh. Nah, proses lah pemakaman nih ya kan. Akhirnya warga sekitar ada yang ikut sampai ke kuburan, ada juga pertengahan perjalanan pada pulang gitu kan. Proses pemakaman juga nggak lama gitu, nggak yang doa panjang-panjang. Akhirnya dikuburin sat ya kan, singkat dah, padet dah. Nurunin tuh pocongnya si Agung ke dalam lubang kuburan. Nah karena petir yang terus ada gitu, blegur gitu ya kan. Ya udah akhirnya warga nggak tahan tuh, ada panik gitu. Nah salah satu warga nih lupa buka tali pocong si Agung, lupa dia. Pas udah dikubur tek semuanya udah dikubur, udah jadi tuh. Nah lupa tuh salah satunya. Malam itu setelah kejadian yang salah tangkap itu, ya Allah sepi banget. Yang tadinya rame pedagang gitu, kayak tukang bakso, tukang sekuteng kan suka lewat tuh kalau misalkan malam tuh. Tahlilan lah ya kan, rumah itu tuh warga segala macam pada dateng gitu kan, tahlilan tuh. Tahlilan selesai, udah nih. Ini cerita dari istrinya si Uwa nih. Kejadian ini tuh dialamin pas di kamar, pengen buang air kecil tuh istri si Uwa tuh. Ini jam 1-an ya. Nah semua orang tuh udah pada pulang tuh dari rumah Uwa tuh, udah nggak ada yang begadang atau nemenin lah gitu. Istri Uwa tuh kamar mandi kan. Kebetulan kamar mandinya tuh kan kalau di kampung kan dia nggak satu sama rumah kan. Jadi dia tuh keluar dulu lewat pintu belakang, baru tuh ada sumur, ada kamar mandi gitu. Nah pas Uwa mau buka pintu belakang lewat tuh, kayak ada yang manggil tuh, wah gitu. Nah si istrinya si Wah tuh langsung diem tuh, lihat kanan kiri kok nggak ada siapa-siapa. Ya udahlah, si Wah tuh cuekin aja lah, udahlah gitu. Orang dia mau buang air kecil kan ke belakang. Pintu kamar mandinya itu pas Wah lagi kencing, kayak ada yang ngetok-ketok tuh, dek. Nah si Uwa ini istrinya tuh nggak mikir kalau itu apa-apa gitu. Dia mikir kayak itu si suaminya gitu kan. Iya tunggu bentar gitu. Udah kelar, si istrinya udah kelar. Pas keluar ke pintu kok gak ada siapa-siapa ya gitu. Nah pas Uwa mau masuk lagi nih ke pintu belakang, tiba-tiba di balik pohon pisang
manggil lagi tuh. Wak, sakit Wak. Tolong aku Wak. Bukain tali pocong aku. Si Wak langsung pingsan seketika tuh, gak bangun. Nah Wak laki juga. Akhirnya pagi-pagi tuh si Wak malah nyariin istrinya tuh. Nggak taunya istrinya ya masih di belakang tuh. Gara-gara kejadian semalam tuh, ya kan? Bangunin tuh. Bu, ngapain di sini? Bangun, bangun. Wak perempuan langsung kaget. Masya Allah, Pak. Semalam ibu lihat si Agung di pohon itu Pak. Mana mungkin, dia kan udah di alam ya Bu. Masya Allah Pak, sumpah ibu gak bohong. Ya udah tuh, akhirnya si Wak perempuan langsung bangun. Nah itu salah satu cerita dari sisi si Wak perempuan. Nah menjelang 7 harian si Agung nih, tahlilan dong di rumah Wak. Nah warga sekitar tuh pulang dong bawa berkat. Ini cerita dari Kang Kus nih. Kang Kus tuh salah satu yang ngubur almarhum si Agung. Nah dia lewat tuh jalanan. Nah kanan kiri kan kayak masih ada pohon-pohon gede gitu kan. Pas lagi jalan, kok pohon pisang goyang nih gitu kata si Kang Kus ini. Nah disamperin tuh, dia pikir itu musang. Kok makin lama makin kenceng tuh daun pisang. Pas udah deket, buset, di balik daun, kata Kang Kus tuh, lihat pocong mukanya berlumuran darah, kainnya masih baru banget. Dia bilang, Kan, tolong bukain tali pocong saya. Kang Kus lari terbirit-birit. Tolong, ada pocong. Malam ketujuh udah ada 2 orang nih yang digentayangin sama si Agung ini. Nah berlanjut tuh, besoknya ada cerita lagi dari tukang roti. Dia lagi keliling tuh, posisi maghrib nih. Dia berhenti, ya kan? Kedengarannya kayak ada yang minta tolong nih. Di balik pohon pisang kan kayak ada suara gitu. Nah Kang Roti itu langsung cariin tuh. Tolong. Pas dicariin tiba-tiba, nah ini nih, langsung ada pocong berdiri tegak banget, mukanya hancur. Pocong itu bilang, Tolong bukain tali pocong. nah gua salut nih sama tukang roti ini. Dia tuh gak lari, salut ya. Malah diajak ngobrol tuh sama tukang roti. Kebetulan dia emang orang bisa dibilang ahli ibadah lah. Diajak ngobrol tuh katanya, kamu meninggal kenapa? Siapa yang tega menguburkan kamu tapi gak dibuka tali pocongnya? Nah pocong itu langsung kayak mukanya sedih gitu. Mukanya sedih terus hilang. Akhirnya tukang roti itu lanjut tuh keliling tuh ke perkampungan itu, ya kan. Pas makin lama warga semakin resah tuh sama keberadaannya hantu pocong si Agung itu. Akhirnya 40 harian lah tahlilan kan dilaksanain. Karena semua warga udah pada resah sama keberadaannya si pocong Agung ini, akhirnya setelah 40 harian, besokannya kuburan si Agung dibongkar sama warga tuh. Bener aja tuh, ternyata tali pocongnya belum dibuka. Ya udah, segala ritual doa akhirnya semuanya disempurnain tuh arwahnya si Agung. Alhamdulillah sekarang udah gak pernah kedengeran lagi tuh pocong penasaran. Nah itu sepenggal cerita hantu pocong penasaran dari Bang Alam. Semua nama-nama dalam cerita ini sengaja disamarin agar orang-orang tersebut tidak tersinggung. Nah jika ada kesalahan dalam cerita ini mohon maaf. Itu dia, hantu pocong yang gentayangan untuk dilepasin tali pocongnya. Semoga cerita ini dapat pelajaran gitu bagi kita semuanya yang ada di sini, bahwa sesuatu itu tidak bisa kita langsung main hakim sendiri, kan? Sama kita harus teliti juga dalam keadaan apapun. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan klik tombol lonceng yang ada di bawah ini. Lalu share. Terus dukung channel ini agar kita bisa mendapatkan cerita-cerita horor lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.